Kalau memang harus meminta maaf, apa salahnya sih? Orang kita aja sering minta maaf sama Tuhan kalau melakukan kesalahan. Nggak apa-apa, yang penting permasalahan ini selesai ya. Maaf. Masalah minta maaf itu bukan berarti seorang Lia yang penyanyi dangdut yang terkenal dengan meminta maaf pamornya turun, enggak. Kami juga sebagai kuasa hukum di sini bersifat kalau memang Lia harus minta maaf, ya kami minta maaf, nggak ada masalah gitu loh. Bukan berarti kami juga. Selamat sore semua buat rekan-rekan media. Hari ini alhamdulillah puji Tuhan, klien kami dari kantor hukum Leo Naga. Di sini ada pengacara, ada Arnold Sinaga, ya Sandro Manurung, Leo Situmorang sarjana hukum, sama Bagariang, sama Heni, dan lain-lainnya ada juga teman-teman dari Forum Batak Intelektual. Hari ini kami pemeriksaan berjalan dengan lancar, ya. Lia juga keadaannya juga sehat walafiat. Tadi pemeriksaan pertanyaan ada 17 pertanyaan, ya. Hari ini apa yang disangkakan orang, banyak orang di luar bilang Lia tersangka bakal ditahan. Tapi ternyatanya alhamdulillah puji Tuhan, pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar. Lia masih bisa pulang ke rumah dengan sehat, kurang lebih seperti itu. Kalian tadi gimana di dalam? Apa itu? Bagaimana tadi pemeriksaan di mana? Biasa ada pertanyaan, jadi sama kayak sebelumnya sih, pertanyaannya masih sama seputar itu dan ya sama kronologinya gitu aja sih tadi tuh. Gak ada yang gimana. Tapi dibuka kan kalau hari ini kan tersangka nih statusnya, kalau diperiksa dia, itu kan namanya takut nggak? Kalau dibilang takut ya enggak, karena aku selalu kooperatif, aku nggak kemana-mana, jadi kapanpun aku dipanggil sebagai apapun ya aku akan datang sebagai warga negara yang baik gitu. Aku nggak melarikan diri, aku nggak kemana-mana, dan saya punya kuasa hukum yang alhamdulillah cukup kooperatif juga, ya begini ya begitu. Pengacara kaleng-kaleng. Bukan pengacara kaleng-kaleng, jadi maksudnya ya Lia percayalah sama Bang Leo dan dukungan teman-teman FBI, jadi alhamdulillah sampai detik ini ya baik-baik saja. Tadi terkait apa aja Mbak? Oke, saya terangin ya. Untuk yang hari ini kita kan pemeriksaan. Kemarin hari ini ada 19 pemeriksaan. Untuk penambahannya ada 2, ada 3 ya. 3 penambahan. Tentunya tadi kita membawa bukti-bukti. Tentunya kita verifikasi tentang video-video yang mengakibatkan sebagai Lia sebagai tersangka. Yang kedua juga tadi kita memberikan saksi yang meringankan untuk Lia. Tentunya kita berharap nanti yang kita sampaikan kemarin supaya ini nanti bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan dari konstruksi hukum yang kita sampaikan tadi ke penyidik dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan bukti-bukti, kita berharap ini bisa, proses ini bisa diberhentikan seperti itu. Malia, maaf sedikit terlihat mata Binang lagi sakit, kurang sehat atau sedih atau seperti apa? Enggak, kebetulan kalau bilang sakit enggak gitu. Cuma semalam itu habis keramas sama sholat, jadi memohon petunjuk lah ya, katakan hari ini mau menghadiri persidangan lagi, persidangan apa namanya, pemeriksaan lagi. Jadi dia berdoa lagi. Jadi pas keramas jam berapa ya Mak Eka, di rumah Mak Eka itu langsung habis itu langsung kayak flu gitu. Aduh nanti mudah-mudahan besok. Makanya itu sebelum mata juga pada copot, makanya pakai kacamata. Nangis gak tuh pas berdoanya semalam dan mohonnya? Ya, doa nangis biasa ya. Kalau doa nangis diomongin kan jadi nggak diijabah dong doanya dong. Berdoa aja sih, mudah-mudahan sih semuanya lancar, karena memang dari awal kan dia nggak ada niat mau menjatuhkan baik seseorang. Bang, kalian sendiri ini kan udah. Ya. Terus tadi itu naik 5 lantai loh, pakai manual loh ya, nggak ada lift, makanya ngap nih guys. Jadi nanti jangan dipelintir-pelintir beritanya dia sakit dia itu. Bang, kalian sendiri ini kan juga sekarang kan udah pemeriksaan yang pertama kali sebagai tersangka ya. Ada komunikasi nggak dengan pihak Syahrini? Ya, jadi memang kami kantor hukum kemarin juga kita kan sudah wawancara ya. Kami selalu terbuka ya untuk mediasi terhadap pelapor ya. Kami juga lihat sendiri juga memang kalau memang mereka mau ketemu, kami juga mau mediasi seperti itu. Tapi yang pasti ya, saya ingatkan sekali lagi, Lia tidak pernah mau menyerang kehormatan seseorang. Dan bagi Lia sendiri juga itu kan hanya acara talk show ya. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban, dan itu spontan. Tidak akan pernah ada keuntungan menyerang nama seseorang.
Apalagi dengan sengaja. Iya, apalagi dengan sengaja. Karena lihat di sini bukan ada promo lagu ataupun promo apa gitu. Jadi kami juga di sini kuasa hukum ya menyatakan memang klien kami memang tidak pernah mau menyerang seseorang, tapi apabila ada yang tersakitin, adapun sedikit keceplosan ataupun apa itu yang itu, ya Lia sendiri tadi sudah menyatakan ya fine aja, kalau memang harus minta maaf, tapi seperti itu. Tapi kalau mereka mungkin dari pelapor tidak memaafkan, ya kita berdoa saja ya. Yang pasti kami dari kantor hukum Leonaga, saya sendiri sebagai ketua tim akan berupaya keras ya untuk membela kepentingan klien kami. Siapapun itu lawan kami siap. Ini kami Lia sendiri tidak ditahan, ya selalu terbuka lah untuk kuasa hukum ataupun pelapor untuk bagaimana kita mencari win-win solusi yang terbaik ya. Nah, kalau masalah bicara penahanan sampai saat ini klien kami, kalian lihat sendiri ya, hari ini bisa pulang, tapi mudah-mudahan kedepannya juga dengan kita seperti ini bisa kembali lagi harmonis ya hubungan antara pelapor dan terlapor ya. Harmonis Ya, karena memang tak ada keuntungan di dalam perkara ini, kurang lebih seperti itu. Dan ya seandainya pihak pelapor izin kalian minta maaf di depan, apakah akan dilakukan? Salah satu syarat. Ya sekarang begini, kan dari awal kan saya bilang di sini kan masalah permasalahan ini kan tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Kalau memang harus meminta maaf, apa salahnya sih? Orang kita aja sering minta maaf sama Tuhan kalau melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Yang penting permasalahan ini selesai ya. Maaf. Masalah minta maaf itu bukan berarti seorang Lia yang penyanyi dangdut yang terkenal dengan meminta maaf pamornya turun, enggak. Kami juga sebagai kuasa hukum di sini bersifat kalau memang Lia harus minta maaf, ya kami minta maaf, nggak ada masalah gitu loh. Bukan berarti kami juga kuasa hukum juga di sini jadi turun gagak. Intinya ya selagi sama-sama ya musisi ataupun seni ya ini kan pasti ketemu lagi dalam panggung yang sama ya, jangan sampai ini menjadi polemik ke depannya, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian pribadi sendiri gimana? Berkenan untuk melakukan permintaan maaf. Kalau memang diharuskan ya nggak apa-apa. Kalau memang karena kan begini, kayak kita berstatement, kita memberikan jawaban, ternyata jawaban itu orang yang nggak terima. Lu harus minta maaf sama gue minta maaf. Karena sehari-hari pun sama Mak Eka, sama semua orang, aku minta tolong pun kayak, Mak minta tolong dong, maaf ya Mak, tolong ini dong, selalu gitu. Jadi kalau apalagi ini udah merana publik, udah kerana publik yang semua orang tuh bisa mengakses dari sosmed, ya nggak masalah. Aku nggak akan ngerasa harga diriku aku pribadi turun, aku nggak ngerasa akan dipermalukan ya. Aku tetap minta maaf karena mungkin statement aku sebagai manusia biasa, sebagai orang yang berbicara ternyata menyukai hati seseorang, ya nggak masalah. Oh jangan, di sini tidak ada bicara penyesalan ya. Ingat ya, klien kami di sini tidak ada bicara penyesalan. Hanya menjawab. Iya, Saya hanya menjawab. Jadi spontan. Jadi kalau penyesalan ya, kalau penyesalan kan berarti memang aku menyudutkan orang terus gue nyesel dia tadi. Sengaja menyerang ya. Jadi tidak ada di sini penyesalan. Memang itu kan antara masalah di talk show aja. Ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman media ya. Di sini klien kami tidak ada penyesalan ya. Karena itu acaranya spontan saja. Tapi kalaupun memang harus, nah tadi pertanyaan dari teman-teman, apakah Lia mau nggak kalau meminta maaf? Nggak ada masalah. Tapi kalau bicara penyesalan saya ingatkan, tidak ada penyesalan di sini.